nih terkait untuk data yang di Subang yang sudah divaksin berapa tuh dok? Sampai saat ini. Nah, kalau terkait vaksinasi COVID di Kabupaten Subang, kita sudah melalui beberapa tahapan ya. Tahapan pertama kita launching untuk Forkopimda, Bupati, Padang Lanut, Pak Kapolres, pimpinan daerah. Itu 10 orang. Nah, semuanya berjalan lancar dimulai tanggal 29 Januari. Sudah dosis ulangan. Yang kedua sudah, berarti Forkopimda udah beres. Nah, kemudian kita masuk ke tahap 1. Pertama kan launching ya, yang kedua tahap 1 itu untuk tenaga kesehatan. Kita yang sudah divaksin kurang lebih 3.000 orang. 3.000 ya. orang. Sudah 2 dosis juga diberikan. Memang kira-kira masih ada sekitar 1.000 lebih lagi yang belum. Karena ternyata tenaga kesehatan ini banyak juga yang kemarin tidak terdata karena mereka bekerja di sarana-sarana pelayanan kesehatan swasta. Dan itu memang tidak masuk, banyak yang belum masuk data di kita. Tapi mereka akan segera diberikan, vaksin juga akan segera dikirim, itu akan nyusul. Ya, jadi tahap pertama hanya 3.000-an, dari kurang lebih ada 5.000 nakes. Kemudian tahap kedua ini kita menerima vaksin 25 Februari, kita sudah rapatkan hari Senin yang lalu untuk bagaimana teknis dan alokasi. Karena kita dapat vaksin ini 11.400 orang jatahnya. Untuk Kabupaten Subang aja? Untuk namanya pelayanan publik. Pelayanan publik. Ya, pelayanan publik tahap kedua. Siapa saja yang masuk kategori pelayanan publik? Pertama, wakil rakyat, ya. Yang kedua, pejabat negara. Yang ketiga, atlet. Yang keempat, unsur ASN. Yang kelima, pedagang pasar, tokoh agama, dan pelayan publik lain. Nah, pelayan publik lain ini diberikan kewenangan kepada kita. Kira-kira mana yang kami pilih adalah pertama para petugas kantor pos yang memang sangat intens sebenarnya orang tiap hari. Yang kedua, petugas pom bensin. Mereka kan sangat terbuka di lapangan, bertemu dengan orang yang tidak berhenti-berhenti ya. Kadang juga yang isi bensinnya mungkin tidak pakai masker ya. Terus yang ketiga, petugas lapangan dari PLN dan PDAM. Ya. Terus kami juga masukin ke dalam situ juga adalah tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena terkait dengan musim pancaroba gini banyak bencana-bencana baik pohon tumbang, kemudian longsor, banjir. BPBD ini kan harus fit mereka ini, kita harus bentengi mereka itu. Termasuk juga petugas di kantor BPJS. Itulah yang menjadi sasaran di tahap kedua. Untuk itu termasuk TNI Polri ya, aparat keamanan TNI Polri, termasuk Satpol PP itu masuk dalam vaksinasi tahap kedua ini. Untuk itu apa, jurnalis wartawan gimana dok? Betul. Wartawan sudah dialokasikan. Dia nanti masuk ke tahap 2? Iya, tahap 2 ini. Tinggal kita sekarang yang sudah jalan di tahap kedua ini baru TNI, TNI AU, TNI Angkatan Darat, Polri. Itu yang sudah jalan. Karena apa? Mereka punya tempat penyuntikan tersendiri dan datanya sudah fix mereka itu. Sedangkan kayak pedagang pasar kan kami harus minta dulu. Guru juga masuk, kami harus minta dulu. Karena kan dari misalnya guru ada sekitar 12.000, ternyata kan kita cuma mengalokasikan yang tahap awalnya 750 orang. Artinya kan harus dipilih dulu by name by address-nya. Dia di tempat di mana kami akan distribusikan vaksin ke situ. Nah, persiapan teknis ini yang butuh waktu. Kalau vaksin sudah ada. Tinggal kita atur dulu orang ini ada di mana vaksinnya, kita distribusikan ke sana. Nah, ini orang-orang yang tadi yang mungkin bisa, kan berarti ada pemeriksaan awal terlebih dahulu untuk supaya menghindari mungkin efek samping atau gimana. Nah, itu ada persyaratannya apa aja dok? Oh enggak, gini. Jadi begitu misalnya kita sudah menerima data ini by name by address, orang ini akan disuntik COVID. Mereka kan akan diundang nih. Kita punya 46 vaskes tempat penyuntikan. 40 puskesmas, ada 4 rumah sakit.
Rumah sakit itu rumah sakit yang milik TNI Angkatan Udara, Rumah Sakit Dr. Hudiono, kemudian Rumah Sakit Daerah Ciareng, kemudian Rumah Sakit PTPN dan Rumah Sakit PMC. Ditambah 2 pos kesehatan yang milik kedokteran kepolisian, Dokpol, dan milik Kesdim. Ya, kesehatan distrik militer. Jadi 46 tempat. Nah, orang akan datang ke situ. Pada saat datang ke situ karena sudah dapat alokasi kuota dari masing-masing kelompok, mereka akan masuk di tahap 1 dulu, di meja 1. Meja 1 registrasi. Oh, Bapak ini, nanti kita lihat data, iya Bapak masuk. Kita input datanya di sistem. Setelah itu mereka masuk ke meja 2. Meja 2 inilah yang namanya screening. Di situ dulu ditensi, diukur suhu badannya, ditanya sehat atau tidak, juga ya. Kemudian ditanya 16 pertanyaan. Ya, jawabannya harus semua tidak. Kalau ada pertanyaan yang dijawab ya, berarti itu ditunda atau dibatalkan. 16 pertanyaan itu contoh. Pertama, apakah sudah pernah kena COVID? Kalau sudah pernah COVID, maka balik kanan. Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh itu setelah 3 bulan. Ya, kalau yang sudah 3 bulan boleh kita suntik. Baru boleh divaksin. Ya. Yang kedua, sedang hamil tidak? Kalau hamil ya udah balik kanan, tidak bisa. Yang ketiga, punya riwayat penyakit jantung nggak? Nah, di sini nih kontraindikasi relatif. Artinya, dok saya dulu pernah operasi jantung, sekarang sehat nih. Udah, Bapak konsultasi dulu dengan dokter jantungnya, sampaikan bahwa Bapak akan divaksinasi. Kalau ada surat rekomendasi dari dokter, boleh divaksin, kami vaksin. Karena apa? Kami tidak mau menanggung resiko. Karena di dalam screening udah dicantumkan riwayat penyakit jantung koroner tidak bisa. Tapi kan beda kalau sudah diperbaiki kan. Kalau sudah beroperasi kan udah sehat sebenarnya. Tapi tetap butuh rekomendasi supaya jangan kalau ada apa-apa kami disalahkan. Cuman kan kemarin ada kejadian itu di Jawa ya, yang sudah divaksin ternyata kena juga gitu dok. Itu persoalan lain. Saya pikir itu hal yang wajar, ya. Karena gini, vaksin ini kita kan memasukkan antigen namanya, ya, kuman yang dilemahkan itu. Tujuannya untuk merangsang antibodi, ya. Oh, imun ya. Ya, imun itu kan antibodi yang akan dikeluarkan sebagai lawan dari antigen ini, ya. Nah, antibodi ini secara teori dia akan muncul di 14 hari setelah penyuntikan. Dia mencapai kadar puncak, kadar yang melindungi itu di 28 hari. Artinya apa? Orang yang baru vaksin COVID, baru kira-kira 5 hari divaksin, bisa kena orang belum melindungi, itu belum terlindungi dianya. Efektifnya udah 28 hari. 28 hari baru bisa terlindungi. Penelitian sekarang ini bertahan bagus ini di 6 bulan. 6 bulan dia turun lagi. Udah habis efeknya berarti ya? Iya, sudah mulai menurun. Tidak habis tapi udah mulai level tidak melindungi lagi. Virusnya udah baru lagi nanti. Virusnya udah baru yang UKB117, waduh, itu beda lagi tuh. Jadi yang sudah pernah divaksin, apabila belum mencapai kadar puncak dia bisa kena. Tapi kalaupun kena, tidak akan bergejala berat. Itu aja kuncinya. Karena sudah ada antibodi di dalamnya. Iya. Seperti itu. Nggak ada masalah kan kalau